Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin al-qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah wa huwa shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun jama'atal Jummah rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fatazawwadu fi hayatikumud dunya hadhihi bi khairiz zad, fa'lamu anna khairaz zadi taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Al hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama saya berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin muslimat. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan sekuat tenaga kita menjauhi semua larangan-larangannya. Bekalilah diri kita di dalam mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini dengan bekal terbaik. Ketahuilah bahwa tidak ada bekal yang lebih baik daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita mengakhiri kehidupan di dunia ini dengan tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang berbahagia, pada hari ini kita memasuki sepertiga terakhir dari bulan suci, yaitu bulan Ramadan, di mana kita diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa sebulan penuh. Kita akan dijanjikan oleh Allah kalau bisa melaksanakan puasa itu sebulan penuh, maka kita akan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, yaitu putih, bersih, tanpa noda, tanpa dosa, tanpa beban-beban perilaku-perilaku buruk yang pernah kita lakukan sebelumnya. Namun jamaah Jumat yang berbahagia, dalam melaksanakan puasa sebulan penuh ini terkadang kita tersandung oleh perilaku-perilaku kecil kita yang kita anggap sebagai sesuatu yang remeh, sesuatu yang tidak berpengaruh apa-apa. Tapi terkadang itu adalah membuat ibadah kita menjadi fatal, tidak sah, tidak berguna. Bahkan untuk meraih pahala sekalipun, untuk membatalkan perintah kewajiban puasa itu saja tidak bisa. Contohnya, kita dalam Al-Quran tadi yang saya sebutkan, kita diperbolehkan untuk makan dan minum. Perilaku yang bisa membatalkan puasa di malam hari sampai hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai batas antara siang hari dan malam hari itu tampak jelas bagi kita. Tapi khaytul abyad dan khaytul aswad itu bagi kita tidak jelas. Maka jangan sampai kita mengandalkan orang yang mengumandangkan imsakiyah, imsak, kemudian kita mengandalkan itu. Baru imsak 1 kali, baru 2 kali, belum 3 kali.
Sudah 3 kali, masjid sana belum, baru masjid sini yang imsak. Kemudian kita masih enak-enakan makan, masih enak-enakan minum, bahkan hanya untuk menghabiskan 1 batang rokok yang tinggal sedikit saja, kita teruskan. Nah, itu bahaya. Agar kita terhindar dari itu, ingat hadis tadi, dakma yaribuk ila malari. Tinggalkan sesuatu yang meragukan, menuju sesuatu yang meyakinkan. Yang meyakinkan apa? Seharusnya kita sudah meninggalkan makan dan minum, perilaku yang bisa membatalkan puasa itu sebelum imsaknya itu terjadi. Kita memposisikan diri kita pada posisi yang aman. Posisi yang aman itu apa? Tenggangkanlah 5 menit sebelum pengumandang imsakiyah itu mengimsakkan waktu imsakiyah. Paling tidak itu kita aman. Tapi kalau kita masih merokok 1 sedotan saja, itu sudah membatalkan puasa kita. Jangan-jangan apa yang kita lakukan itu sudah melewati batas yang ditentukan oleh Allah. Fala taqrabu, jangan dekat-dekat dengan hududnya Allah, dengan batasan-batasannya Allah itu, karena dikhawatirkan kita akan terjatuh di dalam hal larangan. Maka yang paling terbaik adalah posisikan ibadah kita pada posisi yang aman, yaitu sebelum imsak berkumandang 5 menit paling tidak kita sudah selesai dengan aktivitas kita. Jangan terkecoh oleh hadis Nabi yang menyuruh kita untuk mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur itu artinya adalah kita diperintahkan untuk melakukan sahur itu di 1/3 malam terakhir, bukan kita mepet pada batas dari imsakiyah itu. Karena batas imsakiyah itu bagi kita tidak jelas. Kita sudah mengepaskan waktu jam kita, terkadang kita juga teledor, ternyata tidak pas. Maka untuk menghindari itu, kita harus mengurangi jatah makan kita 5 menit paling tidak. Atau jamaah Jumat yang berbahagia, kita terkadang dalam wudhu misalnya diperbolehkan untuk berkumur, walaupun setelah zuhur itu makruh hukumnya. Tapi cobalah itu kita hindari, karena dikhawatirkan nanti itu akan bisa membatalkan puasa kita, karena ada sedikit air yang masuk di dalam tubuh kita. Kita hindari saja untuk memposisikan ibadah puasa kita pada posisi yang aman. Kemudian yang ketiga, waktu maghrib di sana sudah adzan. Kita tunggulah sedikit, kita yakinkan bahwa benar-benar itu adalah adzannya yang benar-benar maghrib. Jangan-jangan itu adzannya orang di Jawa Timur, bukan di kita. Kita dengar suara adzan, kemudian kita langsung meminum atau makan takjil, padahal itu belum masuk di wilayah kita maghrib itu. Kita juga jangan terkecoh oleh hadis Nabi disuruh menyegerakan berbuka puasa atau takjil. Menyegerakan puasa itu artinya kita harus makan dulu sebelum sholat maghrib. Jangan sholat maghrib sebelum berbuka puasa. Bukan balapan untuk berbuka puasa. Jadi untuk memposisikan puasa kita agar aman, agar sah puasa kita, maka posisikanlah di posisi yang aman pada saat maghrib. Lebihkanlah sedikit. Kita dengarkan, oh sana sudah adzan, oh sana sudah adzan, baru kita membatalkan puasa. Baru takjil kita mulai. Maka disitulah insya Allah posisi puasa kita aman dari sesuatu yang membatalkan. Jamaah Jumat yang berbahagia, di akhir hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini, marilah kita beribadah yang lebih baik, yang lebih bermoral, yang lebih beretika. Jangan sampai kita hanya mengikuti hukum-hukum fikih yang saklek, yang seakan-akan kita itu sudah benar, tapi sebenarnya kita melanggar aturan itu sendiri secara tidak sengaja. Kita merasa sudah berpuasa, sudah berlapar-lapar, sudah berdahaga, tapi ternyata puasa kita batal, sehingga kewajiban itu masih kita
dibebani oleh kewajiban itu yang mana kita tidak tahu, sehingga kita tidak bisa mengqadha di lain bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu sehingga ya tidak bisa mengqadha. Kita kira sudah berpuasa sebulan penuh. Semoga kita bisa menjalankan puasa ini di akhir bulan Ramadan ini dengan lebih baik, lebih sempurna, dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua menjadi manusia yang sempurna di mata Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.